Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan landfill pada program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman semuanya telah sampai pada kuliah yang ke-13. Pada kuliah yang ke-13 ini, kita akan membahas tentang tema pasca operasi dari sebuah TPA. Memang tidak disadari, kita sudah hampir 1 semester belajar tentang bagaimana merencanakan landfill, merencanakan TPA, mulai dari memilih lokasi, kemudian menentukan kapasitas, kemudian memperhitungkan layer per layer yang ada di dalam lapisan TPA, kemudian hingga operasional pengelolaan gas dan lindi. Nah, pada kesempatan ini kita sudah sampai di pasca operasi dari TPA. Kenapa pasca operasi? Karena TPA tersebut memiliki umur, ya, memiliki masa pakai. Jadi suatu saat nanti setelah habis masa pakainya, berarti TPA tersebut harus ditutup. Ya, baik. Penutupan TPA pertama, tadi kita sudah sampaikan sebagai pengantar di awal, yaitu adalah habis masa pakai. Karena habis masa pakai. Jadi suatu TPA, pada pertemuan-pertemuan awal kita sudah membahas tentang kapasitas TPA. Kita di awal diminta untuk menghitung berapa lama TPA tersebut dapat bertahan dengan kapasitas sampah yang masuk setiap tahun yang sudah juga kita hitung. Misal TPA tersebut hanya bertahan dalam waktu 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Secara logika, karena sulitnya mencari lokasi yang baru, maka TPA yang memiliki umur yang lebih panjang itu memiliki nilai atau kelebihan yang lebih baik. Jadi pemilihannya adalah yang paling lama umur bertahannya. Kemudian penutupan TPA yang kedua adalah karena tidak layak. Karena tidak layak, artinya dari sisi waktu masa pakainya, dia masih bisa. Tetapi setelah dievaluasi, ternyata TPA tersebut tidak layak. Misal begini ya, ada satu TPA didesain dengan sistem sanitary landfill. Namun, ada satu lain hal di saat operasional tidak bisa berlangsung dengan sistem sanitary landfill. Tetapi tidak langsung turun ke kontrol landfill, tapi operasionalnya misalnya dilakukan dengan open dumping. Layer yang ada pengaman-pengaman proteksi lingkungan yang dilakukan di bagian dasar sudah tidak bisa digunakan misalnya. Kebocoran ada di mana-mana. Sumur pantau yang seharusnya memberikan data yang cukup baik sebagai pemantau kualitas air tanah yang ada di sekitar TPA menunjukkan hasil yang cukup buruk. Maka TPA tersebut harus dievaluasi dan dapat dinyatakan tidak layak. Atau pilihannya TPA tersebut dari sisi lingkungan tadi ya, secara fisik bisa terlihat atau juga tidak terurus. Misalnya kumuh ya, pemulung tidak terkontrol. Karena pemulung ini sebenarnya memang tidak boleh berada di dalam TPA. Pemulung tersebut secara regulasi, secara aturan memang harus tidak boleh berada di dalam TPA. Nah, pemulung saja tidak boleh, apalagi ada binatang-binatang yang lain ya, seperti sapi, kambing, kerbau, dan seterusnya yang sengaja diberi makan sampah. Kenapa ini menjadi peluang? Karena hadirnya pemulung di sana yang memanfaatkan, oh ternyata yang masuk ke TPA memang banyak sampah-sampah organik. Sehingga sampah-sampah organik baik itu berasal dari pasar, dari rumah makan, berpotensi sekali untuk dijadikan pakan ternak. Nah, pakan ternak yang paling mudah adalah bagaimana menternakkan binatang yang ada di sana, terutama sapi, kemudian melepaskan begitu saja. Nah, tapi sapi tersebut tidak bisa secara selektif memilih makanan yang boleh
mana yang tidak, dan seterusnya, gitu ya. Sehingga binatang tadi, hewan-hewan tadi bisa menjadi perantara berbagai macam pencemar. Jadi sisi hewannya sendiri tidak terlalu bermasalah terhadap apa yang dia makan, namun yang menjadi masalah adalah orang-orang yang mengkonsumsi hewan tersebut. Kemudian munculnya lalat, nyamuk, tikus, pasti ya. Karena apa? Karena ini adalah TPA, tempat berkumpulnya seluruh sampah, apalagi dalam kondisi yang tercampur. Tidak bisa dihindari juga ada bau dan sampah bertambangan. Asap, kebakaran tidak terkontrol, sangat mungkin. Karena apa? Karena potensi biogas yang terkandung di dalam sebuah TPA dapat memunculkan api yang tidak terkontrol jika terbakar. Kemudian tanpa penutup rutin, walaupun labelnya sanitary landfill atau control landfill, ternyata tidak ditutup dengan rutin. Ini menjadi problem juga. Pencemaran air tanah dan air permukaan di sekitar sangat mungkin salah satunya dapat dikontrol dengan adanya sumur-sumur pantau. Air permukaan di sekitar, kenapa bisa tercemar? Salah satu outlet dari IPL itu sendiri sebenarnya instalasi pengolah air lindi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga akan mengalir ke air permukaan yang ada di sekitar lokasi TPA. Atau pilihannya adalah dari sisi konstruksi, ya. Ada TPA yang rentan longsor, misal dari segi tinggi tebingnya, ya, tumpukan sampahnya yang sangat berbahaya. Contoh kasusnya adalah TPA Lui Gajah di Bandung yang sudah longsor belasan tahun yang lalu. Cuma kita baru-baru ini, kira-kira bulan yang lalu, kita diingatkan kembali dengan TPA Lui Gajah ini terjadi kembali, tapi di TPA Cipecang kalau saya tidak salah, ya, di daerah Tangerang Selatan. Jadi sekian ribuan meter kubik sampah, kemudian tanggulnya jebol, kemudian longsor, dan kebetulan saja di dekat dengan TPA tersebut ada sungai Cisadane. Akhirnya sampah-sampah tadi masuk ke dalam sungai tersebut, dan tentunya problem masalahnya akan menjadi lebih besar. Berarti sampah siap mengalir ke tempat lain dan memberikan masalah tidak hanya di TPA, tapi di badan air, di lokasi yang lain, hingga laut mungkin ya. Jadi potensi pencemaran ke laut menjadi lebih tinggi. Kemudian tanpa kontrol dan perencanaan terhadap sampah yang masuk, ya, ini perencanaan yang bermasalah ya. Tidak ada kontrol terhadap lindi, emisi gas, dan drainase. Air dan licin tergenang tanpa kontrol. Air yang dimaksud bisa saja dari air drainase, ya. Air hujan yang jatuh di permukaan landfill, kemudian tidak diatur sedemikian rupa sehingga air tersebut tergenang dan bisa menyebabkan potensi terjadi pencemaran. Kemudian tidak ada petugas yang kompeten yang mengatur kegiatan sehari-hari. Ini juga poin penting ya buat kita semuanya, dan ini juga kita harus menjadi cerminan kita. Karena hampir semua engineer environment, calon-calon sarjana teknik lingkungan lebih senang bekerja di wilayah tambang, migas, atau wilayah-wilayah yang lain yang dianggap profesinya bergengsi. Namun sangat sedikit teman-teman teknik lingkungan mau bekerja sebagai petugas di TPA, ya, atau apapun itu namanya. Jadi tantangan kita sangat besar. Harapannya orang-orang yang bekerja di TPA tersebut bukan seperti statusnya sampah, bukan seperti orang-orang buangan ya, karena lokasinya yang di pinggiran. Terus kemudian orang yang bekerja di sana juga ya seadanya saja, sehingga tidak ada petugas yang kompeten untuk mengurusi sampah. Nah, kemudian yang perlu dilakukan bisa saja setelah dievaluasi perlu dilakukan suatu upgrading ya dari kondisi open dumping. Karena apa? Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2008, kota kecil, kota sedang, itu harus berlabel minimal control landfill. Sedangkan kota besar
sistemnya harus lebih baik, yaitu sanitary landfill. Di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa open dumping masih diperbolehkan, karena ada persyaratan di sana. Semenjak undang-undang tersebut berlaku, 1 tahun pemerintah daerah harus memiliki rencana untuk menutup TPA-TPA yang berlabel open dumping. Sedangkan 5 tahun kemudian, TPA-TPA tersebut harus ditutup. Tadi 1 tahun rencana penutupan, kemudian 5 tahun menjadi aplikasi penutupan. Jadi realisasi penutupan. Kemudian ada beberapa kriteria upgrading ya. Banyak pertanyaan, memang sengaja saya masukkan materi ini, banyak pertanyaan di channel YouTube disampaikan bahwa bagaimana kalau ada sebuah TPA yang sudah terlanjur open dumping, bagaimana kita harus mengupgrade ya. Nah, kira-kira kriteria upgradingnya adalah karakter timbunan atau kedalaman, ini diperlukan datanya, kemudian karakter dari sampah, derajat pemadatan ya, tingkat kompaksinya, angka-angkanya kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian ukuran site dan area yang dapat dikembangkan. Jadi artinya apa? Area ukuran site ini menentukan dan harus ada area yang dapat dikembangkan. Jadi kalau gambarannya TPA tersebut sudah menggunakan open dumping, tetapi tidak ada lagi area yang dapat dikembangkan, berarti apa? Menjadi sia-sia kalau ini ditingkatkan levelnya menjadi kontrol landfill. Biayanya cukup mahal sehingga ternyata tidak bisa dipakai lagi. Kemudian ada potensi pencemaran terhadap lingkungan sekitar ya, Kemudian potensi untuk ditambang, bisa jadi ya, potensinya adalah landfill mining, kompos dari timbunan. Misal, oh iya, tidak ada area yang dapat dikembangkan, tapi ternyata berdasarkan karakter sampah yang masuk, dicatat, kemudian potensi kompos yang sangat besar di sana. Sehingga mungkin saja TPA tersebut dapat dikeruk, diambil sampah-sampah yang sudah tertimbun di sana, tapi sudah berubah bentuknya menjadi tanah. Kemudian potensi penggunaan sampah lama menjadi bahan penutup. Oh, tidak menjadi kompos misalnya. Karena apa? Ada kekhawatiran sampah-sampah yang masuk ke TPA penuh dengan logam berat. Sehingga ada asumsi bahwa kalau mengandung logam berat, ada baterai, ada tinta, ada cartridge, ada botol pestisida, dan seterusnya. Jadi sangat mungkin B3 itu masuk ke dalam sistem sampah, sehingga dikhawatirkan kalau dibuat untuk kompos, dipupukin dan dibuat penyubur tanamannya dimakan, ada asumsi bahwa tanaman-tanaman tadi bisa saja mengandung banyak logam berat. Oh, berarti dapat digunakan untuk hal yang lain, misalnya sebagai tanah penutup. Jadi, tanah penutup dapat digunakan berasal dari kegiatan penambangan tersebut. Tanah penutup untuk apa? Untuk mencapai kondisi kontrol landfill dan sanitary landfill, karena butuh ditutup secara periodik. Kemudian, keberadaan pemulung, pasti ya, kita sudah bahas di awal tadi. Jumlah penduduk yang terkena dampak dan durasinya, ya artinya semakin banyak, ini semakin menjadi poin penting bahwa upgrading harus ditingkatkan. Kemudian kapasitas site di masa yang akan datang atau sama dengan area yang dapat dikembangkan, dan penerimaan masyarakat di sekitar. Nah, biasanya masyarakat daripada harus mencari lokasi yang baru, misalnya contohnya nih ya, teman-teman masih ingat kasus yang Piungan ya. Piungan yang sudah hampir penuh beberapa tahun ke depan, harapannya masih bisa dapat menampung sampah lebih banyak, sehingga tidak hanya beberapa tahun ke depan, mungkin puluhan tahun, belasan tahun yang akan datang. Jadi sangat mungkin lebih baik tidak mencari lokasi baru kalau masyarakat di sekitar lokasi dapat menerima keberadaan TPA tersebut. Nah, pilihannya untuk site open dumping tadi ditutup dan reklamasi, benar-benar ditutup, atau dilakukan tahap revitalisasi atau rehabilitasi ya. Jadi misalnya contoh di gambar ini ya, jadi tumpukan sampah sedikit dibongkar ya,
kemudian dipasanglah pipa yang sudah dilubang-lubangi, kemudian pipa tersebut berfungsi untuk nanti menambah tumpukan sampah, kemudian air lindi dapat masuk ke dalam TPA. Apakah air lindi 100% akan masuk? Ya, belum tentu, tapi ini menjadi sebuah usaha yang patut kita hargai bersama. Nah, ada suatu metode yang dipakai, dan ini juga cukup baku karena dalam juknis perencanaan landfill juga sudah dipakai untuk mengevaluasi, ya, metode RPET namanya. Metode ini memang berkembang diawali di negara luar, ya. Jadi kita Indonesia mengadopsinya. Jadi ada beberapa kriteria, misalnya ya, mirip teman-teman masih ingat pada saat kita menyelesaikan SNI tentang pemilihan lokasi. Nah, caranya mirip sekali ya. Jadi ada misalnya yang pertama adalah jarak ya dari sumber air, kemudian kedalaman ya, kemudian luasan, kemudian ada kedalaman air tanah, kemudian tingkat permeabilitas dari tanah, kemudian kualitas air tanah, kemudian jarak dengan habitat yang kritis ya, misalnya seperti wetlands, kemudian ada hutan lindung misalnya ya, kemudian jarak terhadap airport, kemudian jarak terhadap surface water, air permukaan, kemudian tipe dari lapisan di dalam tanahnya ya. Kemudian yang ke-11 adalah umur pakai dari TPA tersebut. Kemudian tipe dari sampah, artinya ada MSW, Municipal Solid Waste, atau hazardous waste ya. Kemudian total kuantitas sampah, ya ini satuannya adalah ton. Kemudian total sampah, kuantitas sampah yang masuk setiap harinya. Kemudian jarak ya dengan pemukiman terdekat. Kemudian ada kemungkinan banjir ya. Kemudian hubungannya dengan hujan ya, curah hujan. Mohon maaf, curah hujan. Jadi nilai-nilainya sudah diketahui di sana ya. Ini tingkat sensitivitasnya 0 sampai 0,25, 0,25 sampai 5 dengan kriteria masing-masing ya. Misal cara bacanya adalah jarak dengan air baku terdekat. Kalau lebih dari 5.000 meter, berarti nilainya adalah 0 sampai 0,25. Tapi semakin dekat, ya, kurang dari 1.000 meter, kurang dari 1 kilo, berarti tingkat sensitivitasnya menjadi lebih tinggi, 0,7 sampai 1. Begitu seterusnya, ya. Ini ada beberapa poin lagi, berarti ada berapa tadi? Ini 10, 17, kemudian ada 27. Nah, ada 27 yang dinilai, ya. Jadi, yang pertama adalah site specific criteria. Yang kedua adalah karakteristik of waste at dump site, jadi karakteristik dari sampah. Kemudian kualitas licin. Jadi artinya TPA ini sudah ada ya. Ini adalah metode untuk mengevaluasi kinerja dari TPA. Sehingga apa? Hasil akhirnya di jumlah 27 ini ya, di jumlah 27 ini poinnya mirip sekali seperti SNI yang kita sudah bahas. Misal ini kurang dari 1 kilo ya, 1.000 meter. Kita pilih angka 1 misalnya, 1 ya. 1 ini dikali dengan 69 bobotnya. Kemudian di sini angkanya adalah 20 misalnya, lebih dari 20. Berarti kita pilih juga 1 tambah dikali dengan 64. Jadi 69 tadi ditambah dengan 64. Kemudian dijumlah secara total 27 parameter ini. Nah, hasilnya baru kesimpulannya seperti ini.
dibuatlah risk index, potensi bahaya. Jadi ini menjadi penelitian yang menarik juga ya, untuk mengkaji bahwa suatu TPA tersebut sudah masih bisa dipakai atau sudah dalam kondisi yang harus direhabilitasi, direvitalisasi ya. Jadi ini menjadi poin juga. Silakan kalau ada yang berminat melakukan tugas akhir terhadap metode ini, sangat mungkin dilakukan, walaupun data-datanya yang harus diambil di lapangan pastilah cukup banyak ya. Kemudian dari angka-angka tadi ya, setelah dijumlah 27 komponen tadi, dijumlah secara total, kalau hasil totalnya antara 750 sampai 1000, berarti pilihannya adalah potensial bahayanya sangat tinggi. Berarti apa? Langsung segera tutup ya, tanpa harus memasukkan lagi. Jadi tidak boleh lagi masuk ke area landfill. Berarti pilihannya adalah kita harus segera mengambil langkah-langkah remediasi supaya memitigasi dampak yang dihasilkan. Kalau potensinya high ya, antara 600 sampai 749, kita juga harus pilihannya adalah segera menutup ya. Menutup, tidak boleh ada lagi sampah yang masuk, tetapi pilihannya remediasi yang dilakukan adalah opsional. Boleh ada, boleh juga tidak. Karena pilihannya tadi mungkin ada beberapa poin yang terkait dengan air tanah mungkin, atau dengan sensitivitas penduduk, tidak berada di lokasi hutan lindung dan seterusnya ya. Kemudian angka 450 sampai 599 ini termasuk kategori moderat, sedang ya. Segera lakukan rehabilitasi untuk dump site tersebut, ditingkatkan menjadi sustainable landfill. Nah, berarti pilihannya dikembalikan ke masing-masing wilayah. Berarti boleh memilih dia menjadi control landfill atau pilihannya adalah sanitary landfill ya. Nah, pilihan di sini sudah bisa kelihatan ya. Kapan kita harus mengupgrade kalau poinnya di sini. Tapi kalau poinnya di sini ya tidak ada pilihan untuk mengupgrade, berarti tutup ya. Nah, selanjutnya adalah di angka 300 sampai 449 dengan kategori low ya. Low. Rendah ya. Kita diminta untuk merehabilitasi dump site tersebut menjadi sustainable landfill juga in phase manner. Jadi tidak dalam waktu segera artinya ya. Jadi boleh sambil berjalan ya. Tergantung dari fase yang dilakukan. Tergantung dari kesiapan. Tapi yang pasti harus direhabilitasi. Kalau kurang dari 300 disebut sebagai very low, jadi dampaknya sangat kecil. Potential site for future landfill. Jadi ini sangat berpotensi untuk future landfill. Nah, jadi mungkin saja TPA tersebut dievaluasi bukan karena dia open dumping, tapi secara desain misal dia sanitary landfill. Tapi pas operasional dia tidak bisa bekerja secara 100% sanitary landfill. Akhirnya perlu dievaluasi. Tapi kinerjanya masih menunjukkan hasil yang baik, sehingga apa? Dia sangat mungkin dilakukan menjadi future landfill ya. Kegiatan pasca penutupan TPA pastinya harus ada inspeksi rutin ya. Harus ada pemantauan rutin, pemeliharaan vegetasi, tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Nanti kita akan lihat layer per layer. Di bagian paling atas setelah TPA tersebut ditutup, pasti harus ada kontrol licin dan gas, karena licin ini masih keluar. Jadi IPL-nya masih bekerja, walaupun tidak menerima sampah lagi. Seiring berjalannya waktu, kuantitas licin dan gas semakin hari semakin berkurang. Ya. Kemudian pembersihan dan pemeliharaan saluran drainase. Ini menjadi penting juga, karena apa? TPA tersebut dalam kondisi wilayah-wilayah sekitarnya masih terbuka, kecuali bagian landfill-nya, bagian lahan urupnya yang sudah ditutup.
Kemudian ada pemantauan penurunan lapisan dan stabilitas lereng. Ini terkait dengan konstruksi fisik ya, konstruksi sipil. Sangat mungkin TPA tersebut karena degradasi yang terjadi di dalamnya, terjadilah proses settlement. Jadi penurunan lapisan sehingga TPA tersebut makin lama makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin rendah. Tapi suatu saat memang dia akan menemui suatu kondisi yang stabil ya. Kemudian terkait dengan stabilitas lereng, ini juga menjadi penting untuk menghindari terjadinya longsor ya. Dan ini adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan. Inspeksi rutin harus setiap bulan, vegetasi tanah penutup misalnya 3 bulan sekali, pemeliharaan monitoring licin 3 bulan sekali selama 20 tahun, kemudian monitoring gas dilakukan terus-menerus 3 bulan sekali selama 20 tahun, kemudian pemeliharaan dan monitoring drainase permukaan ini 4 kali setahun ya, 4 kali setahun, jadi 3 bulan sekali juga ya, atau setelah hujan lebat. Kemudian tanah penutup akhir setahun sekali dan setelah hujan lebat. Penurunan permukaan sampah tadi settlement dan stabilitas lereng dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Jadi kegiatan dari pertama ya, ini, dan ini bisa berjalan berbarengan. Ada yang tiap bulan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 2 kali setahun, 6 bulan sekali. Mudah-mudahan sampai di sini masih menyimak dengan baik ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti pula, dan kita lanjutkan di slide berikutnya. Revitalisasi ya. Memperbaiki estetika atau tampilan TPA agar terlihat lebih baik dan terkesan tidak kumuh. Jadi teman-teman, tadi kan ada istilah rehabilitasi dan revitalisasi. Rehabilitasi direhab, diperbaiki ya, secara fungsi ya, fungsi. Jadi belum ada pipa lindi, berarti dikasih pipa lindi. Belum ada pipa gas, berarti dikasih pipa gas. Belum ada lapisan bawah, berarti sebisa mungkin di pelan-pelan dikasih satu lapisan di bawah. Tapi kondisi revitalisasi berarti apa? Meningkatkan performa dari segi estetika agar terlihat TPA tersebut baik dan terkesan tidak kumuh. Meningkatkan keberadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, khususnya dalam menanggulangi dampak negatif. Belum ada misalnya area pencucian kendaraan. Belum ada. Jadi kendaraan yang keluar dari TPA masih membawa banyak sampah di ban-bannya. Jadi paling tidak 500 meter dari gerbang atau 1 kilo dari gerbang pasti jalanan aspalnya, jalanan yang ada di sekitar tersebut pasti dalam kondisi yang kotor. Kemudian memfungsikan sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan SOP agar TPA berkinerja baik. Jadi tidak juga sedikit TPA yang punya berbagai macam sarana prasarana, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi tantangannya ada di sana ya. Kemudian berikutnya adalah mengoperasikan site yang tersedia sesuai dengan kaidah teknis, kesehatan, dan lingkungan yang wajar. Merecovery gas bio yang dihasilkan dari timbunan yang lama, bisa saja TPA tersebut mau direvitalisasi, ada penambahan sarana yang lain. Sehingga gas bio yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi tepat guna untuk penduduk di sekitar wilayah TPA tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menangani sampah yang masuk dengan prinsip sesedikit mungkin yang diuruk ke dalam tanah. Kalau bisa masih dimanfaatkan, mengapa harus dikubur ya? Jadi ini termasuk dalam bagian revitalisasi. Sedangkan rehabilitasi adalah mengembangkan sarana prasarana lahan TPA tersebut agar sesuai dengan kebutuhan standar. Pertama adalah kontrol landfill
atau pilihannya sanitary landfill. Walaupun kondisi sanitary landfill sangat sulit untuk dicapai kalau kondisinya benar-benar berada di awal adalah open dumping, ya. Jadi rencana rehabilitasi seperti apa, kemudian ada pengukuran, desain, ya, rencana pasca operasi, dan seterusnya. Jadi ada suatu dokumen yang masuk sebelum kegiatan rehabilitasi dilakukan. Baik ya, mohon maaf, rehabilitasi dilakukan. Nah, ada tanah-tanah penutup, jadi teman-teman di bagian atas ya, lapisan, jadi kalau aplikasi tanah penutup sebenarnya jenisnya banyak ya, ada lapisan penutup harian. Kalau TPA tersebut berlabel sanitary landfill, setiap hari ditutup, ketebalan lapisannya adalah 20-30 cm dalam keadaan rapat. Fungsinya adalah untuk mencegah berbagai macam vektor penyakit. Kemudian ada juga penutup antara, intermediate cover, tebalnya 30-50 cm. Kemudian lapisan ini dibiarkan selama setengah sampai 1 tahun. Kenapa lapisan ini ada? Misal ya, lokasi di pojok kiri sana ya, sudah ditimbun sampah. Kemudian terpaksa harus ditutup karena apa? Perlu dibuat di pojok kanan dulu supaya seimbang misalnya. Berarti di pojok kiri tadi yang sudah ada sampahnya, yang sudah ditutup harian, berarti kita perlu tambahkan dengan penutup antara. Ya, paham ya? Supaya apa? Tidak dalam kondisi terbuka. Karena kalau kondisi terbuka berarti apa? Berpotensi mendatangkan vektor-vektor penyakit. Barulah kemudian pengelola bekerja untuk menampung sampah yang berada di sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian ada istilah yang terakhir, aplikasi tanah penutup, yaitu lapisan penutup akhir. Merupakan penutup tanah terakhir setelah kapasitas tersebut terpenuhi. Ketebalan minimumnya adalah 50 cm. Jadi ini yang paling rendah ya, 20-30 cm, kemudian 30-50 cm, dan ini adalah minimum 50 cm. Apa saja lapisannya? Jadi ini adalah sampah di bagian dasar ya, bagian bawah artinya di bagian sini ya sampah, dan ada lapisan-lapisan lagi di layer liner kemarin ya. Nah, di atasnya dikasih tanah penutup 30 cm, kemudian ada kerikil untuk penangkap gas, kemudian ada pencegah air eksternal, bisa tanah liat, kemudian penghalang, bisa saja bila perlu kita tambahkan geotextile, kemudian ada tambahan tanah pelindung. Jadi ini adalah tanah penutup minimum di TPA tersebut ya. Untuk kontrol landfill dan sanitary landfill pasti berbeda. Jadi kalau kontrol landfill misalnya ya sudah ada tanah penutup, kemudian ada pencegah air kurang lebih 20 cm, kemudian tanah topsoil untuk tanaman. Siap untuk ditanam berbagai macam tanaman, tapi sebaiknya memang tidak tanaman untuk konsumsi. Misal jati, sengon, atau jenis-jenis tanaman yang lain yang memang dibudidayakan supaya dapat diambil hasil panennya, tapi tidak untuk tanaman konsumsi. Nah, dari gambar terlihat bahwa sanitary landfill harus disediakan yang lebih aman. Nah, ini ya tanaman-tanaman yang dapat digunakan. Kalau topsoilnya kurang, ya tanaman yang akan di sana berarti tidak bisa tumbuh secara maksimal, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, kebutuhan rehabilitasi ini pastinya untuk mencegah berbagai macam pencemaran yang ada, mengurangi dampak ya. Jadi sangat diperlukan supaya apa? Untuk memenuhi kaidah-kaidah standar proteksi lingkungan daripada TPA tersebut. Kemudian ada istilah yang lain, reklamasi misalnya ya, reklamasi bisa saja dilakukan reklamasi mendapatkan bahan-bahan tanah penutup, tapi ini kita akan bahas di besok di Sustainable Landfill insyaallah ya.
Salah satunya dengan metode landfill mining, mengambil lagi ya, mengambil lagi, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu gambar yang ada di Sapporo, Jepang sana ya. Ini adalah satu gunungan landfill. Jadi ini adalah dulunya lokasi dari TPA. Jadi ini adalah TPA, tapi saat ini digunakan sebagai lokasi wisata. Atau pilihan yang lain adalah di Isayama Ground Golf Course, ya. Ini juga di Jepang yang memanfaatkan bekas landfill dibuat sebagai lapangan golf. Jadi sangat mungkin. Namun pertimbangan-pertimbangannya tentunya harus menjadi pertimbangan yang cukup baik, ya. Pemantauan kita sudah bahas tadi di awal, ini tambahan saja. Kemudian monitoring sudah kita bahas juga, monitoring juga, dan waktu-waktu